salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serliana Sibutun. Hari ini kita bakal ngobrol nih tentang hal-hal seru. Dan kita juga bersama narasumber kita nih yang luar biasa. Mohon diperkenalkan dulu namanya. Oke, aku Maria Juwita, aku dari Universitas Sanata Dharma, program Pendidikan Keagamaan Katolik. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Jui, apakah sering Kak Jui ini bermain media sosial? Sering banget ya, apalagi TikTok, Iya, Instagram, iya. terus juga YouTube gitu, sering. Wah, berarti termasuk kategori yang sering banget ya gitu. Ya lumayan. Biasanya Kak, konten apa sih yang Kakak tonton tuh? Kalau aku sih suka nonton yang lucu-lucu gitu loh, biar menghibur gitu. Cuman memang aku lebih kayak scroll aja sih, terus juga kalau di Instagram ya like foto orang gitu aja. Nah, teman-teman muda mahasiswa yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas tentang bijak menggunakan media sosial untuk mewartakan Injil nih Kak. Sejauh ini, bagaimana sih pengalaman Kak Jui dalam menggunakan media sosial sebagai media untuk mewartakan Injil? Oke, kalau aku sendiri itu selama ini menggunakan media sosial tuh sebenarnya cuman untuk hal-hal pribadi gitu, kayak mengirim pesan untuk keluarga yang jauh kan. Abis itu juga ya memposting diri sendiri, terus juga melihat postingan teman, cuma gitu-gitu aja gitu sebenarnya. Tapi setelah aku masuk ke jurusan pendidikan keagamaan Katolik, itu tuh aku juga diajarin nih supaya kita tuh menggunakan media sosial untuk mewartakan Injil. Nah, contoh kecil tuh seperti ya kita bisa men-sharekan ayat-ayat Alkitab yang kita suka atau apa gitu kan, terus juga menyampaikan ajaran-ajaran gereja, dokumen-dokumen gereja seperti itu. Berarti menarik sekali ya Kak. Lalu bagaimana sih perasaan Kak Jui itu sendiri turut memanfaatkan media sosial nih untuk pewartaan Injil? Oke, kalau aku tentunya pasti seneng ya, karena kita juga otomatis kita tuh bisa mewartakan Injil kepada semua orang gitu, membantu mewartakan Injil. Tapi karena akun sosial media aku tuh masih kecil nih Kak, jadi kayak TikTok itu tuh followersnya masih kecil, masih dikit, YouTube juga masih dikit gitu. Jadi yang nonton tuh juga nggak banyak, juga baru sedikit, jadi kayak masih agak sedih gitu. Begitu ya? Iya. Saya juga gitu Kak, saya juga mengalami itu ya. Meskipun pengikut saya 1.000 atau berapa, tetapi yang like nih sedikit banget ya. Apalagi gitu. Kalau berkaitan tentang kayak pewartaan Injil itu sedikit banget kurang ya. Susah gitu kan menarik perhatian gitu. Nah, jadi saya tuh juga kadang sendiri juga bingung nih Kak. Bingungnya ini kok bisa sih mahasiswa itu harus bijak dalam menggunakan media sosial untuk mewartakan Injil. Nah, itu gimana sih Kak? Oke, jadi Kak Sherly dan teman-teman, jadi karena gereja itu menerima dengan terbuka dan baik memanfaatkan media ini untuk memperluas jangkauan untuk mewartakan Injil. Jadi supaya sabda Allah tuh juga didengar tanpa batas gitu ke semua orang. Terus juga pada dasarnya memang dokumen Evangelium Nuntiandi, nanti kita juga akan membahas, itu ada berisi mengenai imbauan dari Bapak Suci Paulus yang ke-6 mengenai karya pewartaan Injil dalam zaman modern. Bahwa artinya gereja itu mengajak kita untuk membaharui diri sebagai pewarta Injil. Iya. Berarti ada dokumennya nih Kak? Ada dokumennya, nanti kita akan bahas Kak. Iya. Jadi saya ini boleh tanya nggak Kak nih ya? Kan saya kaum ya kurang mengerti lah tentang dokumen itu. Jadi boleh saya tanya ya, kalau boleh tahu nih artikel nomor berapa nih Kak dalam dokumen Evangelium Nuntiandi Kak? Oke, di sini aku juga menjelaskannya sedikit aja ya, karena aku juga belum yang ahli banget gitu kan, sama-sama nih Kak, sama-sama belajar berarti ya Kak sama-sama belajar. Oke, jadi dalam artikel nomor 45 Kak Sherly, itu kita bisa baca bersama kutipan singkatnya ya. Nah, itu adalah bila alat-alat ini digunakan untuk melayani Injil, alat-alat tadi dapat memperluas wilayah di mana sabda Allah dapat didengar hampir tanpa batas. Juga alat-alat tadi dapat menyebabkan kabar baik menjangkau jutaan manusia. Lalu gereja akan merasa salah di hadirat Tuhan jika ia tidak memanfaatkan sarana-sarana yang ampuh ini, yang dari hari ke hari semakin disempurnakan oleh keterampilan manusia.
Oh, Oke, jadi begitu, Kak. secara nggak langsung tuh gereja tuh mengajak kita untuk menggunakan sarana-sarana media sosial gitu untuk mewartakan Injil. Iya. Berarti ini yang dimaksud alat-alat dalam artikel 45 adalah media massa itu ya, Kak, Iya, ya? media massa, benar sekali, Kak. Oh, berarti media massa ini memberikan dampak yang besar dalam mewartakan Injil ya, Kak? Oke, bener dong. Jadi media massa ini memberikan dampak yang besar dalam mewartakan Injil, Ya. bahwa media massa itu juga harus kita lihat sebagai anugerah yang dapat semakin menyebarluaskan Injil Tuhan. Oh, begitu ya. Lalu gimana nih, Kak, caranya agar kita sebagai kaum muda dapat melakukan supaya dengan bijak ya menggunakan media sosial untuk mewartakan Injil nih, Kak? Oke, tadi kan Kak Sarah tanya tuh cara-caranya gimana. Ya. Jadi tuh sebenarnya tuh banyak nih caranya, Kak. Cuman kalau aku pribadi sendiri tuh ada beberapa cara yang sebenarnya tuh menarik untuk aku gitu. Kita juga nanti kita akan melihat beberapa konten kreator yang ikut mewartakan Injil. Oh, ada ya, Kak, keren, ya? Mbak, keren. Oh. Banyak banget gitu kan. Jadi yang pertama itu contohnya tuh ada dari akun TikTok Amadewaki, yaitu Ya. melalui video dan lagu. Jadi akun ini tuh kayak dia nyanyi-nyanyi, terus juga dia nyanyi lagu rohani, terus Ya. juga cover-cover lagu rohani gitu dengan Iya, alat iya. musik gitu, keren Kak ya. Iya, Terus iya, yang kedua itu juga teman bisa mengungkapkan melalui komentar positif. Itu juga ada contohnya Kak ya, dari akun salah satu akun, terus juga dia tuh mengkomen itu secara positif, menanggapi secara positif postingan dari akun Romo Koko gitu. Jadi kan iya, iya. juga bisa nih Kak, kita kayak apa sih namanya, komen-komen yang hal positif gitu. Oh, iya, iya. Jadi Kak, kita mendukung juga, kita bisa dalam komen itu kita juga bisa menyebarkan pengalaman kita gitu mengenai pewartaan Injil. Iya. Lalu juga yang terakhir itu juga ada akun dari Kak Wawas Nelia. Ini tuh sebenarnya cukup terkenal sih Kak. Kalau Kakak tahu mungkin Kakak sempat gitu ya itu Iya. FYP di TikTok. Oh, iya, iya. Nah, jadi tuh akun ini tuh sering membahas Injil-Injil gitu. Jadi kayak dia kayak lebih ke katekese sih Kak. Jadi kayak akun dia tuh isinya ya mengenai kitab suci, terus juga ajaran-ajaran sosial gereja gitu. Iya. Aku itu paling favorit sih itu. Oh, itu Kakak itu ya. paling favorit ya. Oke. Berarti sangat relevan ya, Kak ya, Iya, bagi benar. kehidupan anak muda zaman sekarang nih, dan sangat menginspirasi tentunya Iya. ya. Semoga juga teman-teman muda dapat dengan bijak nih menggunakan media sosial. Karena kita juga dituntut untuk mewartakan Injil nih, Iya, Kak ya. benar. Nah, bisa melalui fashion masing-masing dan juga mengungkapkan komentar yang positif nih. Iya, Jangan benar. negatif terus loh Iya. ya, harus positif ya. Terus tanpa disadari dengan kayak waktu kita telah usai ya dengan teman kita Kak Jui. Kak Jui. Oke, silakan Kak Jui mungkin ingin menyampaikan sesuatu ya. Ya untuk mahasiswa lalu juga untuk generasi-generasi muda supaya iya. kita lebih bijak dalam menggunakan Iya. media sosial itu sendiri. Oke teman-teman, jadi gereja itu juga terus update dan Paus Yohanes Paulus II juga menyampaikan pesan bahwa kita sebagai orang Katolik hendaknya jangan takut membukakan pintu dunia komunikasi sosial bagi Kristus gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi sehingga kabar gembira itu juga terus tersebar luas gitu Kak. Iya. Entah ke orang-orang di sekitar kita ataupun juga orang-orang yang jauh. Pokoknya sampai ke ujung dunia. Seperti itu teman-teman. Begitu ya. Iya, Kak. Baik nih Kak Jui, terima kasih banyak loh ya sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ini. Ini juga saya juga dapat belajar banyak tentang Iya. bijak nih menggunakan Sosial sosial media. Baik, juga terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah menonton, dan semoga kalian juga bijak memberikan komentar yang positif nih tentunya di Iya. media sosial terus ya, lalu mewartakan Injil dengan fashion kita, Iya, lalu benar. dengan gaya kita sendiri gitu ya Kak ya. Jadi kita kaum muda juga dituntut untuk mampu mewartakan Injil. Oke, Nah, benar. sampai jumpa teman-teman. Sampai Terima jumpa. kasih. Audio Jungle.